Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon. NPM saya adalah 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai blok BSO2, di mana judul mind map saya kali ini akan membawakan mengenai siklus menopause. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap menopause, di mana menopause tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan, di mana yang menunjukkan perubahan fisiologis dan hormonal pada wanita menjelang dan setelah berhentinya menstruasi. Selanjutnya, yang pertama itu ada premenopause, di mana merupakan masa reproduktif normal sebelum munculnya gejala menopause. Siklus menstruasi masih teratur dan kadar hormon juga masih seimbang. Selanjutnya ada perimenopause, yang dimana tahapan transisi menuju menopause yang bisa berlangsung selama 4 hingga 10 tahun. Pada tahap ini terjadi beberapa kejadian. Yang pertama itu siklus menstruasi menjadi tidak teratur atau bisa lebih panjang, lebih pendek, atau kadang tidak menstruasi sama sekali. Selanjutnya mulai muncul gejala seperti rasa panas mendadak, keringat malam, dan gangguan tidur. Yang terakhir juga kadar estrogen mulai menurun. Baik, yang ketiga ada fase menopause, di mana didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut tanpa penyebab lain. Rata-rata terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun. Yang terakhir ada fase postmenopause, di mana periode setelah menopause. Pada tahap ini, yang pertama itu gejala menopause mungkin masih berlangsung, tapi cenderung mereda, di mana resiko terhadap penyakit seperti osteoporosis dan penyakit jantung meningkat karena penurunan kadar estrogen. Adapun penjelasan gambar yang dapat teman-teman lihat di samping ini, di mana premenopause dan perimenopause akan terjadi di rentan usia 35 sampai 45 tahun. Sedangkan menopause terjadi di rentan usia 51 tahun dan postmenopause terjadi di rentan usia 60 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan hormon, di mana selama menopause terjadi ketidakseimbangan hormon akibat berhentinya fungsi ovarium, di mana perubahan signifikan pada kadar hormon yang berperan dalam siklus reproduksi dan kesehatan wanita. Yang pertama itu ada estrogen dan progesteron, di mana dia menurun drastis. Kemudian FSH dan LH meningkat karena hilangnya umpan balik negatif dari estrogen. Adapun selanjutnya gejala menopause yang dapat kita lihat. Sebetulnya gejala menopause ini sangat bervariasi dan meliputi aspek fisik dan psikologis yang berdampak pada kualitas hidup. Yang pertama, adapun gejala fisik yang dapat kita lihat, yang pertama hot flashes, yang dimana kita sebutkan tadi, itu tuh sensasi panas tiba-tiba di wajah dan tubuh bagian atas. Selanjutnya ada keringat malam, dimana kita tuh berkeringat berlebihan saat tidur. Kemudian ada gangguan tidur juga, dimana kita tuh sulit tidur atau sering terbangun di malam hari. Selanjutnya ada gejala fisik seperti kering vagina, di mana akibat penurunan estrogen yang menyebabkan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir gejala fisik yang dapat kita dapati yaitu tentang nyeri sendi dan kelelahan. Adapun gejala psikologis yang dapat kita ketahui, yang pertama itu ada perubahan suasana hati atau kita sebut juga sebagai mood swing, di mana kita mudah marah, cemas, atau sedih. Selanjutnya ada depresi ringan hingga berat. Dan yang terakhir ada masalah konsentrasi dan gangguan memori ringan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak jangka panjangnya. Karena estrogen memiliki peran protektif, penurunannya dapat menimbulkan dampak kesehatan seperti yang pertama osteoporosis, di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Selanjutnya juga terjadi penyakit kardiovaskular, di mana peningkatan resiko hipertensi dan penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada penurunan fungsi kognitif, di mana meningkatkan resiko demensia atau gangguan daya ingat. Baiklah, adapun penata laksanaan menopause yang dapat kita ketahui, di mana penanganan menopause bertujuan untuk mengurangi gejala dan meminimalkan resiko komplikasi jangka panjang. Yang pertama itu ada terapi hormon, di mana dia tuh berfungsi sebagai menggantikan hormon estrogen atau progesteron yang menurun, dan juga dapat mengurangi gejala secara efektif. Adapun resiko yang kita dapati ketika kita terapi hormon, pertama meningkatkan kemungkinan kanker payudara, pembekuan darah, stroke,
itu tuh semuanya tergantung dosis, durasi, dan riwayat keluarganya juga. Selanjutnya itu ada terapi non hormonal, di mana kita ini memakai antidepresan tertentu, misalnya SSRI untuk mengurangi hot flashes. Selanjutnya ada suplemen alami, akupuntur atau obat-obatan lainnya, tergantung gejalanya sendiri. Selanjutnya ada pola hidup sehat, yang pertama dengan cara olahraga teratur seperti jalan kaki, yoga, berenang untuk menjaga kesehatan jantung dan tulang. Selanjutnya ada diet seimbang yang kaya akan kalsium dan vitamin D untuk mencegah osteoporosis. Yang terakhir ada menghindari stres, cukup tidur, dan juga berhenti merokok. Baiklah, sekian penjelasan mind map saya. Ada pun referensi yang saya bawakan di penjelasan mind map saya kali ini sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi mind map saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.